close, I feel like coming undone in the middle of the night. When I'm in this dream, it's like a million little stars spelling out your name. You gotta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutira dari Ketiga Pendidikan Kelas 4 Angkatan 3. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi-materi yang sudah saya pelajari di pertemuan sebelumnya. Materi yang pertama yaitu kebudayaan dan gaya manajemen. Kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan mencakup beberapa aspek seperti bahasa, seni, adat istiadat, teknologi, dan norma sosial. Beberapa elemen yang penting dari kebudayaan ini, salah satunya yaitu bahasa yang merupakan sarana utama untuk komunikasi dan penyebaran kebudayaan. Sedangkan gaya manajemen merujuk pada cara seorang manajer berinteraksi dengan timnya dan bagaimana ia mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengendalikan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Gaya manajemen dapat saja bervariasi tergantung pada situasi dan keadaan dan kebutuhan dalam organisasi. Pemahaman tentang kebudayaan dan gaya manajemen ini sangat penting untuk manajerial, terutama dalam lingkungan kerja yang multikultural dan dinamis. Kebudayaan dan gaya manajemen memiliki hubungan yang erat, karena kebudayaan mempengaruhi bagaimana manajemen dijalankan dalam suatu organisasi. Materi yang kedua yaitu delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang ini. Yang pertama yaitu teori formal atau pandangan klasik. Teori ini menyatakan bahwa wewenang adalah dianugerahkan karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Teori ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang paling tinggi. Yang kedua yaitu teori penerimaan menyatakan bahwa kunci dasar wewenang ada dalam yang dipengaruhi bukan yang mempengaruhi. Jadi wewenang itu ada atau tidak ada tergantung pada penerima. Teori ini menyanggah pendapat bahwa wewenang seseorang timbul bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Jenis kewenangan ini ada tiga. Yang pertama, kewenangan lini. Yang kedua, kewenangan staf. Dan yang ketiga, kewenangan fungsional. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi mekanisme tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Kendala dalam pelimpahan wewenang yaitu kapasitas staf yang terbatas, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Selanjutnya yaitu sentralisasi, itu merujuk kepada cara pengorganisasi yang dimana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Sedangkan desentralisasinya merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Materi yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen adalah dua konsep penting dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan dan manajer menjalankan operasi mereka secara berkelanjutan dan beretika. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya untuk mencapai keuntungan, tetapi juga kepada masyarakat luas dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Aspek-aspek utama tanggung jawab sosial meliputi
lingkungan, kesejahteraan sosial, etika bisnis, transparansi, dan akuntabilitas. Etika manajemen adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu perilaku dan keputusan manajer dalam menjalankan bisnis. Beberapa aspek utama etika manajemen meliputi: yang pertama adalah integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta hormati hak asasi manusia. Dengan mempraktikkan tanggung jawab sosial dan etika manajemen, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, meningkatkan loyalitas pelanggan dan karyawan, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Kedua konsep ini juga membantu mengurangi risiko bisnis dan konflik dengan pemangku kepentingan, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat. Materi yang keempat yaitu manajemen pemasaran. Secara umum, manajemen pemasaran ini adalah proses merencanakan, penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan supaya dapat tercapainya target atau tujuan perusahaan secara efisien dan lebih efektif. Sedangkan pemasaran ini merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Ada 5 konsep pemasaran yang mendasari cara perusahaan melakukan kegiatan pemasaran, yaitu yang pertama, konsep berwawasan produksi, yang kedua, konsep berwawasan produk, dan yang ketiga, konsep berwawasan penjualan, yang keempat, konsep berwawasan pemasaran, dan yang kelima, konsep berwawasan pemasaran bermasyarakat. Fungsi manajemen pemasaran yang saya ketahui yaitu fungsi pertukaran, fungsi pembelian, fungsi penjualan, fungsi bisnis, serta fungsi pengangkutan, distribusi atau transportasi, dan fungsi penyimpanan, fungsi pemrosesan, dan lain sebagainya. Adapun strategi manajemen pemasaran yaitu produk, promosi, dan tempat. Materi yang kelima yaitu motivasi. Yang saya ketahui, motivasi ini adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Motivasi ini juga sebagai pendorong individu. Beberapa pendekatan mengenai motivasi. Yang pertama, pendekatan tradisional dikaitkan detailer semakin produktif bekerja maka semakin besar insentifnya. Yang kedua yaitu pendekatan relasi manusia, dikaitkan dayatan Mayo, kontak sosial atau relasi antar manusia memberikan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya yaitu ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, perspektif kebutuhan, perspektif keseimbangan dan keadilan, perspektif pengharapan, perspektif penguatan, dan perspektif penyusunan tujuan. Materi yang selanjutnya yaitu problem solving and decision making, atau pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Menjadi seorang manajer selaku sosok yang berkecimpung di dalam lingkaran manajemen dan sekaligus sebagai pemimpin dalam suatu perusahaan haruslah memiliki paket yang komplit dalam menjalankan seni memimpinnya. Keputusan adalah membuat pilihan di antara 2 alternatif atau lebih. Pada dasarnya, orang-orang pada semua tingkatan dan di semua organisasi keputusan dengan porsi dan kapabilitasnya masing-masing. Ada 4 gaya dan model pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu gaya mengarahkan, yang kedua gaya analitis, yang ketiga gaya konseptual, dan gaya perilaku. Adapun model pengambilan keputusan dalam manajemen dibagi ke dalam 2 cara. Yang pertama ada cara kuantitatif dan yang kedua ada cara non-kuantitatif. Cara kuantitatif terdiri dari riset operasi, pemrograman linear, simulasi, probabilitas, dan pengambilan keputusan. Yang kelima Monte Carlo, dan yang keenam adalah antrian.
Sedangkan cara non-kuantitatif ada intuisi, fakta-fakta, pengalaman, dan opini-opini yang dipertimbangkan. Materi yang ketujuh yaitu adalah kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Yang saya ketahui, kelompok ini adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan kelompok kerja merupakan kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan karakteristik kelompok merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orangnya. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut dan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja formal dan informal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kelompok kerja informal adalah kelompok kerja disusun atau tersusun dengan sendirinya, ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Bentuk kelompok kerja formal adalah kelompok kerja langsung, kepanitiaan, dan kelompok kerja temporal atau khusus. Sedangkan komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Untuk bentuk komunikasi yang saya ketahui yaitu komunikasi interpersonal, komunikasi lisan, dan komunikasi tertulis. Banyak hambatan dalam berkomunikasi, misalnya kesalahpahaman memahami pesan itu juga termasuk hambatan dalam berkomunikasi, keterbatasan dalam berkomunikasi, dan kemampuan mendengarkan yang rendah. Dan adapun materi yang terakhir yaitu konflik. Konflik adalah proses yang dimulai ketika satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah atau akan mempengaruhi secara negatif sesuatu yang dianggap penting oleh pihak pertama. Konflik dapat terjadi di antara individu, kelompok, atau divisi dalam organisasi. Jenis-jenis konflik yaitu konflik intrapersonal terjadi di dalam diri individu, seperti kebimbangan dalam mengambil keputusan. Yang kedua yaitu konflik interpersonal. Ini terjadi di antara dua atau lebih individu. Yang ketiga konflik intragrup terjadi di dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu konflik intergrup terjadi antara dua atau lebih kelompok atau divisi dalam organisasi. Sumber konflik itu bisa saja melalui sumber komunikasi, sumber struktural, dan sumber lingkungan. Pendekatan dalam manajemen konflik yaitu pendekatan kompetisi, menekankan kemenangan satu pihak atas pihak lain. Pendekatan kolaborasi yaitu mencari solusi win-win yang memuaskan semua pihak. Dan pendekatan kompromi yaitu mencari titik tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Sedangkan pendekatan penghindaran menghindari konflik dengan harapan masalah akan hilang sendiri. Dan pendekatan akomodasi yaitu satu pihak mengalah demi kepentingan pihak lain. Dampak positif konflik dapat mendorong inovasi, peningkatan pemahaman, dan memperkuat hubungan jika dikelola dengan baik. Sedangkan dampak negatifnya, jika tidak dikelola dengan baik, konflik dapat menurunkan moral, mengurangi produktivitas, dan merusak hubungan kerja. Itulah materi-materi yang sudah saya pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on, come on.